Bismillahirrahmanirrahim. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Kaifa halukum? Santri-santri Ustaz? Khair? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Semoga antum semua dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tumbuhan. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan juga dengan adab yang terbaik. Kalau antum sudah beradab dalam menuntut ilmu ini, insya Allah Allah akan senang dan mencurahkan ridhonya kepada kita semua. Ya, baik, ista'idu. Siap ya. Baik, santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan mempelajari materi iman dengan tema rumput. Ya, rumput. Antum tahu apa itu rumput? Ya, Masya Allah, sudah tahu ya. Rumput itu adalah salah satu tumbuhan yang Allah ciptakan di bumi, baik di daratan maupun di laut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Yang artinya, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Quran surat An-Naziat ayat 31. Maksud ayat ini adalah Allah melimpahkan sungai, laut dan juga mata air dari bumi, lalu menumbuhkan tumbuhan sebagai makanan bagi manusia, seperti biji-bijian, kemudian buah-buahan, ya, serta makanan hewan seperti rumput-rumputan. Ini maksudnya ayat tersebut dari tafsir Al-Munir. Ya, santri-santri Ustadz yang insya Allah Allah lindungi dan juga Allah rahmati, coba kita perhatikan. Rumput tumbuh dengan sendirinya tanpa manusia memberikan bibit ataupun menanamnya. Mereka tumbuh sendiri, tidak ditanam, tumbuh sendiri. Nah, setiap petani menanam tumbuhan, pasti rumput ikut tumbuh bersamanya. Ya. Di laut pun ada rumput ya. Masya Allah. Adakah manusia yang dengan sengaja menanam rumput di laut atau di darat? Tidak ada. Ya, kecuali jika ada seseorang yang ingin merawat rumput hias. Kalau rumput hias baru ditanam dengan sengaja. Ya. Allah lah yang menciptakan serta menumbuhkannya, sehingga manusia dan hewan bisa mengambil manfaat dari rumput tersebut. Ya. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jika ada pertanyaan, Ustadz, emang benar rumput itu ada manfaatnya? Nah, padahal kan banyak para petani yang terganggu dengan tumbuhnya rumput di sekitar tanamannya. Nah, semua yang Allah ciptakan pasti mempunyai manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fakihatu wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Dan buah-buahan serta rerumputan, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu. Itu ada dalam surat Abasa ayat 31 dan 32.
Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Nah, santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa rumput memiliki manfaat. Lalu apa saja manfaatnya? Ya, ingat ya, manfaat rumput ini yang akan Ustadz sampaikan. Yang pertama, manfaat rumput itu adalah sebagai makanan untuk hewan ternak. Masya Allah, ternyata hewan ternak seperti sapi, kambing, dan dagingnya yang lezat-lezat yang ketika dimasak umi itu, ternyata mereka itu makannya rumput ya. Ya, sungguh Allah dengan kekuasaannya itu menjadikan rumput yang tumbuh dengan cepat. Baik di belahan bumi manapun ya. Nah, dan menjadi makanan bagi binatang ternak. Masya Allah ya. Adapun hewan kerbau, kemudian yang suka membajak di sawah ya, kemudian ada kuda, keledai, dan juga unta yang mereka ikut dalam berperang, juga makannya rumput ya. Nah, Masya Allah. Kemudian satu-satu Ustadz yang insya Allah dirahmati Allah, manfaat yang kedua dari rumput adalah ada jenis rumput yang berguna untuk memadatkan tanah ya lewat akarnya, sehingga tanah itu tidak terjadi erosi. Ya, tidak terjadi erosi. Apa itu erosi, Ustaz? Ya, erosi itu adalah ketika hujan lebat, tanah ikut mengalir bersama air, sehingga tanah lama-kelamaan berkurang. Nah, kalau dengan tumbuhnya rumput, maka tanah itu tidak mengalir bersama air, ya, atau tidak longsor. Kemudian manfaat yang ketiga dari rumput adalah dalam pertanian, rumput juga dapat menyuburkan tanah, menguatkan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Kemudian manfaat yang keempat dalam berolahraga ya, juga rumput memiliki peran yang penting. Ya, coba santri Ustadz bayangkan jika setelah hujan antum berjalan di tanah tanpa ditumbuhi rumput, apa yang akan terjadi? Ya, licin. Nah, bisa jadi kita akan terpeleset dan jatuh. Dan kemudian yang kelima, manfaat rumput adalah ternyata ada rumput hias yang berfungsi untuk menghiasi halaman rumah kita yang biasa ditanam oleh manusia. Yang keenam, ada jenis rumput liar yang bernama rumput teki. Rumput teki ini biasanya memiliki tinggi sampai 140 cm atau sekitar segini ya. Masya Allah. Dan banyak tumbuh di lapangan, di sawah, pinggir jalan. Dan rumput ini dimanfaatkan sebagai obat untuk penyakit bagi manusia. Saya Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, terkadang jika sudah tinggi, rumput akan mengganggu jalan, mengganggu tanaman yang lain. Namun sebaiknya kita pendekkan rumputnya dan kita rawat dengan baik rumput tersebut. Walaupun sebagian rumput disebut rumput liar, namun ia memiliki banyak manfaat. Maka dari itu kita tidak boleh mencela rumput, karena rumput adalah ciptaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, dan bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis riwayat Imam Ahmad. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selain berbagai manfaat rumput yang telah Ustadz sebutkan tadi, ada di dalam Sirah Nabawiyah ya,
rumput menjadi alat bagi syuhada Uhud. Sang pembawa bendera yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini ketika dirinya terbunuh di medan perang, tidak ada kain yang dapat menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah atau sejenis kain yang kasar. Nah, jika bagian kepalanya ditutup, kakinya terlihat atau tersingkap. Ya. Namun ketika kakinya ditutup, bagian kepalanya tersingkap atau terbuka. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tutuplah kain itu ke bagian kepalanya dan tutuplah bagian kakinya dengan rumput izkhir. Ya, rumput menjadi alat untuk menutup kaki syuhada apabila kain kafan tidak cukup menutupinya atau cukup panjang. Ya, santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan segala sesuatu memiliki tujuan yang baik. Tidak ada yang sia-sia. Kebaikan dari Allah menciptakan rumput adalah untuk hewan sebagai makanannya. Lingkungannya yaitu untuk menjadikan tumbuhan menjadi kuat. Tanah menjadi subur dan terhindar dari erosi. Serta manusia bisa menjadikan rumput sebagai obat, sebagai hiasan, sebagai sarana olahraga, dan sebagai alat untuk menutup kaki si mayat apabila kain kafan tidak cukup. Ya, maka dari itu wajib kita mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan kebaikan dari ditumbuhkannya rumput. Terlarang bagi kita untuk menghina rumput, menginjak-injak rumput hias, dan tidak mau merawatnya. Ya, ini saja yang bisa kita pelajari hari ini tentang rumput. Semoga bermanfaat bagi kita. Akhirnya kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.